Perkenalkan, nama saya Dimas S. Panjaitan. Kali ini saya akan membuat video tentang database, membangun database dari awal hingga membuat relasi dan menampilkan data dari tiap tabelnya. Nah, pertama kita jalankan dulu servernya, yaitu saya gunakan di sini OMP server atau bisa juga menggunakan SAMPP. Nah, setelah dijalankan kita buka Google Chrome, terus localhost phpMyAdmin. Nah, setelah sampai sini langsung go aja jika menggunakan username yang defaultnya. Nah, untuk membuat database kita langsung klik new. Ini juga bisa, tapi menggunakan SQL juga bisa. Contohnya create database, namanya adalah UAS Dimas S. Panjaitan 1914374142. Oke, go. Nah, setelah masuk ke database seperti ini, kita akan membuat tabel baru. Itu kita buat tabelnya tabel barang. Yang pertama kita buat tabel barang. Ini kita buat kolomnya ada 5. Nah, di sini kita isikan untuk setiap kolomnya itu ID barang, nama barang, terus harga, stok juga bisa, dan yang terakhir adalah kita buat foreign key untuk tabel untuk koneksinya nanti, yaitu ID supplier, karena kita akan membuat tabel supplier. Nah, untuk ID barang integer, nama barangnya ini varchar, tipe datanya, harganya kita buat double. Untuk stoknya integer. Nah, di sini kita buat primary. Ini juga kita bisa buat auto increment atau untuk pembuatan ID-nya nanti bisa otomatis. Nah, untuk foreign key seperti ini ya di suppliernya. Untuk setiap foreign key kita menggunakan index supaya bisa dikoneksikan. Nah, setelah selesai untuk varcharnya 199. Ini storage engine-nya, supaya bisa menggunakan koneksi kita harus ubah dia ke InnoDB. Oke, ini diingat, storage engine-nya harus InnoDB. Save. Nah, setelah selesai kita buat lagi tabel yang baru, yaitu tabel supplier. Untuk ID supplier, terus nama supplier, terus alamat juga bisa, telepon juga bisa, nomor telepon. Oke, untuk ID suppliernya integer, nama suppliernya varchar, alamatnya kita buat teks supaya bisa inputannya panjang. Nomor teleponnya integer, varchar juga bisa. Ini untuk teleponnya kita buat 14 aja. Setelah selesai kita ubah ID supplier ini menjadi primary key atau kunci utamanya, dan auto increment juga bisa. Oke. Ini jangan lupa storage engine-nya. Nah, untuk ini kita buat lagi satu ID pembeli. Nama tabelnya pembeli, terus ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, terus alamat juga bisa. Kita tambah satu lagi untuk nomor teleponnya. Oke, nama pembelinya varchar, jenis kelaminnya varchar juga, alamatnya teks, nomor teleponnya varchar juga. Di sini varchar 199 dan jenis kelaminnya kita buat 10 kayaknya udah bisa.
alamatnya tidak usah, ini 14. Nah, untuk ID pembelinya jangan lupa buat primary key sebagai kunci utama dan auto increment. Terus storage engine-nya InnoDB. Oke. Transaksi tidak usah. Oke, sekarang kita hubungkan untuk relasinya. Cara pembuatan relasi adalah kita klik database-nya, terus more designer. Setelah seperti ini kita hubungkan antara yang ini, ID supplier ini. Kita buat caranya adalah di sini ada toolbar, toolbarnya di sebelah kiri. Ada juga database yang toolbarnya ada data seperti ini. Kita cari create relation. Relation itu select reference key, yaitu adalah referensi, tabel referensinya yaitu supplier. Kita ambil data dari tabel supplier ini, kita hubungkan ke barang, di mana foreign key-nya atau kunci utama di tabel supplier ini jika kita gunakan di tabel lain maka dia menjadi foreign key, yaitu ID supplier. Oke. Di sini create relation ada on delete dan on update. Nah, untuk on delete itu untuk menghapus ada 4 pilihan, yaitu cascade, set null, no action, sama restrict. Untuk cascade itu jika kita hapus data dari tabel supplier ini, maka di tabel barang juga akan ikut terhapus. Ini sebagai kalau untuk koneksi antara kedua tabel ini, tabel supplier ini disebut sebagai parent tabel atau induk. Kalau tabel barang ini sebagai child atau anaknya dari tabel supplier ini. Nah, untuk cascade-nya kita hapus dari sini, maka di tabel barang juga akan terhapus. Untuk set null dia jika kita hapus data di tabel supplier ini, maka data yang di tabel barang ini akan otomatis diatur menjadi nol atau kosong. Datanya akan dikosongkan, tapi kolomnya tidak dihapus. Nah, untuk no action itu tidak berpengaruh. Ibaratnya kita hapus di tabel supplier, di tabel barang dia tidak berpengaruh. Untuk restrict, jika data yang ada di tabel supplier ini, jika datanya digunakan di tabel barang, kita misalkan ID supplier sini ID-nya 1. Nah, ID 1 supplier ini kita gunakan ID-nya di tabel barang, yaitu ID 1. Jika itu masih digunakan, ketika kita ingin menghapus data di tabel supplier, itu tidak akan bisa, tidak diizinkan. Makanya untuk menghapusnya kita hapus dulu di tabel barang atau di tabel-tabel yang lain. Jika ada hubungan dengan tabel supplier ini, kita hapus dulu, terus baru bisa kita hapus data di tabel supplier ini. Nah, untuk sekarang kasusnya untuk update juga bisa seperti sama halnya, cuman ini untuk delete, ini untuk update. Nah, kita misalkan ini untuk restrict atau cascade, restrict. Kita coba restrict. Oke. Nah, setelah dikoneksikan dia akan ada seperti ini, kayak garis penghubungnya. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya, ke sini kita masuk ke supplier. Kita insert di tabel supplier, kita insert datanya, kita tambahkan datanya. Nama suppliernya kita misalkan Toko Maju Jaya. Nah, untuk alamatnya kita buat Medan. Untuk nomor teleponnya 08 22 22 22 22. Oke, kita masukkan lagi untuk nama suppliernya Toko Bangun. Untuk alamatnya Siantar. Nomor teleponnya 0811. Oke, klik.
untuk tombol go yang ada sini ini untuk menyimpan yang satu data ini aja. Kalau ini untuk juga ini. Jadi caranya untuk menyimpan sekali dua, kita klik go yang di sini. Oke, kita lihat di browse. Ini dia, sudah ada dua ID supplier dengan nama supplier toko Maju Jaya dan toko barang. Kita masuk ke tabel barang. Apakah dia sudah masuk atau terkoneksi? Ya, kita masuk ke insert. Nah, di sini ada suppliernya, kita sudah bisa memilih. Yang ini kita masukkan tadi 1 sama 2. Nah, 1, 2. Nah, jika kita mengubah, kita misalkan dulu 1, nama barangnya laptop, harga 5 juta, stoknya kita buat 5. Oke, nah di browse ini udah ada di barang 1, nama laptopnya, nama barangnya laptop, harga 5 juta, stok 5. Nah, di supplier kita gunakan 1. Coba kita hapus data di supplier, apakah bisa? Tadi kan untuk restrict dia, jika ID-nya ini dipakai di tabel lain itu tidak bisa dihapus. Kita coba hapus untuk ID supplier 1. Nah, ini dia tidak bisa dihapus karena kita menggunakan datanya di tabel barang ini, yaitu untuk ID supplier 1. Coba kita hapus untuk ID supplier 2, apakah bisa? Nah, dia bisa terhapus karena tidak kita gunakan di tabel barang, di tabel lain. Insert, coba kita insert lagi. Toko tidur, alamatnya Sepahutar, terus nomor teleponnya 08. Terus satu lagi toko sejalan, alamatnya Barastagi, nomor teleponnya 08. Oke, kita klik yang ini. Nah, kita lihat di browse itu ID-nya berapa. Ini yang auto increment, dia otomatis mengisi ID suppliernya 3 dan 4. Kita cek di tabel barang, di insert. Nah, ID suppliernya ini udah terkoneksi, yaitu 1, 3, 4. Oke. Nah, untuk kita coba insert satu aja, yaitu kita buat ganda. Ganda, harganya itu 25.000. Terus stoknya kita buat 100. Nah, pilih edit plan 3, terus go. Oke. Nah, untuk membuat koneksi seperti itu, dan kita gunakan di sini untuk koneksinya, yaitu yang tadi yang cascade. Create relation dari supplier, referensinya, terus barangkinya ini kita pilih cascade. Kalau cascade dia, kalau dihapus di parent key, di chartnya akan ikut terhapus. Oke. Di tadi mana supplier, yang di tabel barang kita menggunakan ID-nya yang ke 1 sama 3. Kita hapus untuk ID ketiga ini, kita hapus, delete. Oke, kita lihat di barang. Nah, ID-nya yang memiliki di sini, ID yang ketiga udah ikut terhapus karena kita hapus tadi, karena kita menggunakan relasi yaitu cascade. Oke. Untuk pembeli kita input juga, kita buat untuk nama pembelinya Jack Fit, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, alamatnya
Medan. Untuk nomor teleponnya kita buat 08 23 23 23 23. Nah, yang kedua kita buat Kesia, kelaminnya perempuan. Untuk alamatnya kita buat Batam. Nomor teleponnya 0813 1313 1313. Oke. Sudah tersimpan ini. Nah, untuk menampilkan dari beberapa tabel, yaitu caranya adalah kita pergi ke tabel barang, klik SQL, kita pilih di sini select, kita buat select nama tabel ini, nama barang bisa, terus ini untuk mengambil data dari dua tabel. Kita buat dulu yang untuk dua tabel, nama barang, harga, terus yang kedua itu pembeli. Untuk pembeli kita buat nama pembeli sama alamat from, dari barang, on, cara menghubungkannya seperti ini, on, bukan, inner join dengan tabel pembeli, on pembeli, yaitu ID pembelinya sama dengan di barang. Enggak ada sini. Untuk mengambil seperti ini kita misalkan dari ke supplier aja, nama barang, harga, nama supplier. Soalnya kita tidak buat di barang tadi, kita tidak buat foreign key-nya yaitu ID pembeli. Kita buat di sini nama supplier sama alamat. Terus dari tabel barang ke supplier, on, di mana supplier, ID suppliernya sama dengan yang ada di barang, ID supplier yang ini. Oke, copy, kita execute. Nah, di sini udah terpanggil dia nama barang, nama supplier, nama alamat. Seperti ini. Berarti kita harus buat dulu untuk tabel transaksi supaya kita bisa mengambil dari barang, dari pembeli, sama supplier. Kita buat dulu satu lagi tabel transaksi yang memiliki foreign key dari ketiga tabel ini, yaitu ID transaksi, ID barang, ID supplier pembeli. Oh ya, ID supplier nggak usah, ID barang, ID pembeli, terus jumlah beli. Boleh kita buat jumlah beli, tanggal. Oke, ini udah cukup seperti ini. Jumlah belinya integer juga, tanggalnya ini timestamp. Nah, ini formatnya ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit sama detiknya. Oke, ini kita buat primary, bisa juga auto increment. Nah, jangan lupa ID barangnya kita buat index sama, karena ini akan menjadi foreign key di tabel ini, sama ID pembeli juga index. Oke, dan jangan lupa storage engine-nya InnoDB. Oke, kita buat koneksikan di tabel designer. Nah, di sini tabel transaksi, supplier, barang. Nah, kita cari ke relation, terus dari pembeli ke ID pembeli, cascade.
Terus dari barang ke transaksi, relation dari barang ke transaksi, ID barang sini, cascade. Oke. Kita atur dulu biar mudah melihat. Pembelinya di sini, suppliernya di sini. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dari sini dihubungkan supplier ke barang, dari barang juga ke transaksi, dari pembeli ke transaksi juga. Kita buat transaksi. Nah, pas proses insertnya atau inputan data di ID barang dan pembelinya sudah tersedia seperti ini. ID barang 1, pembelinya pembeli pertama, jumlahnya 1, terus tanggalnya tanggal sekarang juga bisa. Terus yang kedua ID barang 1, pembelinya pembeli kedua 1, terus tanggalnya tanggal sekarang juga bisa. Untuk jamnya jam begini. Oke, kita lihat browse. Nah, ini datanya. Untuk barangnya tadi cuma 1, kita coba tambahkan lagi. Insert nama barang, keyboard, harganya 150, stoknya kita buat 50, supply-nya keempat, satu lagi untuk infocus, kita buat harganya 2.500.000, stoknya 10, suppliernya pertama. Oke. Nah, kita lihat di transaksi, maka dia sudah bertambah. Coba kita cek untuk ID barang. Nah, ini ada 134. Oke, sekarang kita akan memanggil data dari beberapa tabel. Yang tadi kan untuk menghubungkan 2 tabel, yang ini menghubungkan 3 atau lebih. Nah, caranya adalah select nama tabelnya, itu kita ambil dari pembeli, nama pembeli, dari tabel pembeli, nama pembeli, terus dari barang, kita buat dulu sini alamat pembeli, alamat ini sudah register kelamin, alamat telepon, kita buat alamat, terus barang, kita ambil nama barang, terus dari pembeli barang kita ambil harganya juga bisa, terus dari transaksi kita ambil jumlah beli, terus tanggal, transaksi kita ambil tanggalnya. Nah, from transaksi, inner join, kita buat formatnya biar agak rapi. Oke, seperti ini. Transaksi inner join dengan tabel barang, on barang, ID barangnya sama dengan ID barang di tabel transaksi. Inner join juga dengan tabel pembeli, on tabel pembeli
ID barang ID pembeli di tabel pembeli sama dengan ID pembeli di tabel transaksi. Oke, kita copy, kita coba. Nah, ini dia. Jadi kita sudah mengambil data dari 3 tabel, yaitu pembelinya ini, alamatnya ini dari tabel pembeli. Untuk dari tabel barang ini nama barang sama harganya. Untuk dari tabel transaksi jumlah belinya ini sama tanggalnya. Oke. Nah, bagaimana kita membuat sebuah tabel dengan data yang seperti ini? Data ini kita buat menjadi sebuah tabel. Caranya menggunakan tabel view MySQL. Sini kita buat aja create view. Create view, kita buat tabel view-nya namanya transaksi transaksi kita buat aja tabel transaksi ini dia. Langsung dia otomatis membuat tabel dengan data yang dari sini semua. Nah, ini tabel view-nya dengan nama tabelnya, tabel transaksi dengan datanya dari tiga tabel ini. Tabel pembeli, tabel barang, dan tabel transaksi. Nah, untuk mengambil semua data juga bisa. Dari semua data ini juga bisa. Caranya adalah select dari tabel transaksi SQL, kita select all. Bintang ini artinya all, select all from barang, supplier, pembeli, dan transaksi. Nah, kita eksekusi. Oke, ini data dari semua tabel ini tadi. Ini dia. Nah, bagaimana cara mengambil semua data dari semua tabel ini? Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.